Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang program OOP, yaitu dari inheritance, lalu ada enkapsulasi, ada polymorphism, dan juga ada abstraction. Di sini ada anggota kami ada 2, yaitu saya sendiri Adia Sestial Lesmana dengan NIM 2110676 dan juga Ihsan Kustiawan dengan NIM 21110102. Untuk penjelasan yang pertama yaitu adalah abstraction dan juga polymorphism akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan. Boleh dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang abstraksi dan polimorfisme. Dalam OOP, abstraksi dan polimorfisme itu terkait dan terhubung. Yang pertama ada pada bagian kelas pemain. Kelas ini memiliki sifat abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Abstraksi adalah menyembunyikan detail implementasi dan hanya menunjukkan fungsionalitas penting kepada pengguna, yang dimana sebuah metode yang belum memiliki perintah apapun. Dalam kelas ini, metode yang ada pada kelas abstraksi pemain ini adalah lempar dadu dengan memiliki metode yang harus terdapat nilai pengembaliannya berupa tipe data integer. Selanjutnya itu ada di kelas pemain komputer. Pada bagian kelas pemain komputer ini adalah kelas turunan atau kelas anak dari kelas parent, yaitu kelas pemain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelas pemain ini memiliki sifat abstrak yang dimana mengharuskan kelas pemain komputer ini untuk membuat sebuah metode yang dimiliki oleh kelas pemain yang bersifat abstrak, yaitu lempar dadu yang tadi. Nah, di kelas pemain komputer ini terdapat override yang menandakan bahwa metode lempar dadu akan diganti perintahnya dengan yang dilampirkan pada tampilan atau disebut juga dengan polymorphism. Nah, jadi polymorphism itu adalah memungkinkan objek untuk diambil lebih dari satu bentuk, yang dimana kelas pemain komputer ini memiliki perubahan bentuk dan perintah yang unik karena selain memberikan nilai secara acak dan objek bawaannya Java yaitu random, kelas ini juga bisa diubah sifatnya dalam mengembalikan nilai integer. Nah, yang selanjutnya itu ada di kelas pemain manusia, hampir sama seperti kelas sebelumnya yaitu pemain komputer, yang dimana kelas ini merupakan turunan dari kelas pemain yang tentu memiliki sifat abstrak dan metode abstrak yang dibutuhkan kepada setiap kelas yang diturunkannya. Terus maka dari itu pada kelas ini, kelas metode lempar dadu yang merupakan metode abstrak harus dioperate atau digantikan perintahnya jika ingin belajar secara lancar. Nah, di kelas ini juga terdapat polymorphism, yaitu untuk memungkinkan objek untuk diambil lebih dari satu bentuk. Perbedaan dari kelas sebelumnya yaitu kelas pemain komputer, eh, kelas dan pemain manusia. Kelas pemain manusia ini adalah pengambilan nilai integernya, yang dimana pada kelas ini, kelas pemain manusia dalam menjalankan metode lempar dadu hanya menampilkan nilai dari kelas random bawaan Java. Berbeda dengan kelas sebelumnya yaitu pemain komputer yang nilai integernya memiliki sifat yang unik berdasarkan apa yang diinput oleh user, seperti bisa acak, konservatif, dan agresif. Nah, jadi intinya abstraksi itu memungkinkan program untuk menyembunyikan detail implementasi yang rumit dan hanya menunjukkan fungsionalitas inti kepada pengguna. Sedangkan polymorphism itu memungkinkan program untuk memilih implementasi yang tepat berdasarkan jenis objek yang digunakan. Pada implementasi program ini, abstraksinya itu dicapai melalui pengguna kelas abstrak, yaitu kelas pemain, dan metode abstrak yaitu lempar dadu. Sedangkan polymorphismnya itu tercermin dalam metode lempar dadu yang diimplementasikan secara berbeda oleh kelas pemain manusia dan kelas pemain komputer. Mungkin segitu, saya kembalikan ke Adiasa. Oke, tadi itu adalah penjelasan dari Ihsan mengenai abstraction dan juga polymorphism. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode enkapsulasi, yang dimana di sini ada di kelas pemain. Di kelas pemain ada sebuah metode yaitu adalah enkapsulasi, yang dimana di sini ada perintah atau metode
yang mengkhususkan untuk mengambil sebuah nilai yang bersifat string dan diberi nama get nama juga. Nah, di sini metodenya itu harus mengembalikan sebuah nilai, itu adalah berbentuk string, yang dimana di sini di return sebuah nama, yang dimana merupakan nama itu adalah tipe data dari kelas pemain. Nah, lalu juga ada set nama juga. Di sini juga ada sebuah sifat dari enkapsulasi, yang dimana di sini ada set yang bisa dibilang sebuah mutator juga, yang fungsinya itu adalah memberikan sebuah nilai terlebih dahulu sebelum diambil oleh kelas yang lainnya. Nah, di sini ada metode yang bernama set nama, dan juga parameternya itu adalah string dari nama dengan tipe data diberi nama. Nah, di sini terus nama yang bakalan diinput itu bakalan di-override oleh variabel nama yang diinput oleh user. Lalu selanjutnya juga ada tentang proses get juga atau proses enkapsulasi juga, yang dimana di sini ada return nilai integer yang diberi nama get sisa kesempatan, yang juga merupakan sebuah variabel yang ada di kelas pemain ini. Dan juga sama juga set sisa kesempatan yang diberi input oleh user nantinya, yang diberi nama sisa kesempatan juga, yang akan men-override variabel yang bernama sisa kesempatan ini. Lalu sama juga dengan get posisi, yang tujuannya itu adalah untuk mereturn sebuah variabel yang bersifat integer, lalu di-return posisi, yang dimana ini merupakan posisi ini adalah variabel dari kelas pemain. Sama juga dengan set posisi, user akan menginput posisi terlebih dahulu yang bersifat integer, lalu inputan dari user itu bakalan di-override oleh si posisi ini. Jadi posisi yang ada di kelas pemain itu bakalan diambil oleh posisi ini yang diinput oleh user. Terdapat juga enkapsulasi yang didapatin oleh pemain komputer juga, yang dimana di sini pemain komputer itu bisa juga get strategi juga, yang dimana di sini ada di sebuah nilai yang dikembalikan juga, yang variabelnya itu adalah strategi, yang dimana ini variabel dari string dari kelas pemain komputer. Dan juga ada dari set strategi juga, yang dimana di sini untuk penginputannya oleh user terlebih dahulu, lalu di-override strategi variabel strategi yang ada di pemain komputer dengan inputan yang di-input oleh si user. Nah, lalu untuk pengimplementasian terhadap usernya, ini ada di kelas permainan lempar dadu yang merupakan sebuah kelas main juga. Nah, di sini bisa dilihat dari metode mulai permainan, yang dimana pemain satu ini yang merupakan sebuah inheritance dari pemain itu mendapatkan sebuah sisa kesempatan, atau bisa dibilang men-set sisa kesempatannya dengan sisa kesempatan yang ada di pemain nomor 1. Dan setelah pemainnya itu menginputkan sebuah sisa kesempatannya, itu nanti dikurang oleh 1. Jadi dia bakalan mengurangi kesempatannya kayak gitu. Lalu di sini juga ada enkapsulasi yang bersifat mutator, yang bersifat asesor, yang dimana di sini ada pemain 1, kalau misalkan habis kesempatannya, itu maka akan muncul bahwa kehabisan kesempatan, seperti itu. Juga termasuk ke dalam cek menang juga gitu. Yang dimana di sini ada get nama juga, yang namanya bakalan diambil oleh si pemain 1 ini. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari enkapsulasi yang ada di program aplikasi yang kami buat. Oke, selanjutnya ada inheritance, yaitu adalah pewarisan, yang dimana si kelas pemain atau kelas manapun, terutama kelas abstrak ini, harus di inheritance atau di pewarisan terlebih dahulu supaya bisa diambil oleh kelas yang lainnya, yaitu adalah pemain komputer dan juga pemain manusia, juga pemain lempar dadu juga. Nah, di pemain komputer kita bisa melihat bahwa pemain komputer ini atau kelas pemain komputer itu diwariskan oleh pemain, yang dimana di sini maksudnya itu adalah kelas pemain komputer bisa mengakses data berupa
metode yang bersifat publik. Jadi seperti tadi bahwa enkapsulasi dan juga inheritansi itu bakalan saling berkesinambungan, karena di sini kita bisa yang namanya melihat bahwa si metode tersebut itu bakalan diakses oleh pemain komputer juga. Seperti itu, seperti nama dan juga strateginya dan juga sisa kesempatan dan lain sebagainya, yang nantinya itu bisa diwariskan atau bisa dijalankan oleh kelas lainnya yang memiliki warisan dari pemain dari kelas pemain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pemain komputer, di sini ada konstruktor juga yang dimana stringnya itu adalah nama, lalu ada string strategi juga. Nah, di sini ada kata super yang dimana di sini menjelaskan bahwa variabel nama itu diambil dari kelas pemain. Jadi dia bakalan override yang ada di kelas pemain ini, yang bersifatnya itu adalah private dan bisa disalurkan kepada kelas pemain komputer. Itu juga di sini ada di metode lempar dadu juga, yang dimana di lempar dadu si pemain komputer bisa mengambil get posisi, yang dimana ini pun merupakan sebuah enkapsulasi, namun juga inheritance, karena di sini si pemain komputer itu bisa mengambil posisi sesuai dengan apa yang pemain ambil gitu. Jadi dia bakalan mengambil sebuah variabel dan menginputnya ke dalam kelas pemain komputer ini. Lalu juga get nama juga, yang dimana get nama ini sudah diinputkan oleh si user terlebih dahulu ketika memanggil pemain komputer sebagai objek. Lalu terpanggillah get nama ini, yang dimana get nama ini bakalan men-override dari variabel pemain, seperti itu. Nah, lalu lanjut ke pemain manusia, juga pemain manusia hampir sama dengan pemain komputer, yang dimana di sini diwariskan dari kelas pemain. Dan juga sama dengan kelas pemain komputer, yang dimana di sini ada konstruktor juga yang harus menginput sebuah string. Lalu di sini ada override juga, yang override dari variabel pemain. Jadi dia bakalan, kalau misalkan dipanggil pemain manusia, dia bakalan namanya bakalan diganti sesuai dengan inputan oleh si user. Lalu di sini juga ada sebuah get nama juga, yang dimana di sini diambil dari inputan si user tersebut. Seperti itu untuk inheritance. Lalu selanjutnya untuk implementasi juga di sini ada di pemain lempar dadu. Yang dimana di sini di permainan lempar dadu, semuanya yang ada di permainan manusia dan pemain komputer dan juga pemain itu bakalan dijalankan di sini. Dan juga kita bisa melihat bahwa ada inheritance yang diambil oleh objek pemain ini. Di mana di sini ada set sisa kesempatan juga, yang merupakan sebuah enkapsulasi dari kelas pemain, yang dimana si user bisa mengambil data atau bisa mendapatkan sebuah perubahan data dari sisa kesempatan dan di override oleh get sisa kesempatan ini, seperti itu. Lalu di sini ada pembuatan objek juga, yang dimana di sini ada pemain satu, ini pemain manusia, dan juga ini ada konstruktornya juga, yang dimana harus menginputkan nama pemain. Lalu juga di sini ada kelas pemain juga, yang dimana di sini membuat sebuah objek dari pemain komputer. Kenapa bisa diambil? Karena di sini extend, yaitu adalah dari inheritance dari si pemain. Karena kedua kelas ini itu adalah pewaris dari kelas pemain, makanya bisa diambil. Dan juga memiliki konstruktor juga pemain komputer, di mana pemain komputer itu harus user harus menginput nama pemain dan juga strategi komputernya. Lalu di sini ada permainan lempar dadu juga, yang dimana di sini ada sebuah pembuatan objek yang mengharuskan untuk menginput pemain satu dan juga pemain duanya itu siapa, seperti itu. Nah, ini pemain satu dan pemain duanya itu adalah nama, gitu. Nama dari sebuah pemain. Dan setelah itu untuk selanjutnya itu adalah permainan dimulai. Nah, sekarang kita akan melihat setelah semuanya itu digabung dengan OOP,
dari inheritance, dari enkapsulasi, dari polymorphism, dan juga abstraction. Sekarang kita akan melihat dari segi aplikasinya itu bakalan tampilnya seperti apa. Di sini kita bakalan merun aplikasinya. Nah, di sini sesuai dengan nama pemainnya, yaitu adalah dengan menggunakan metode atau kelas scanner, yang dimana kelas scanner ini si user itu bisa menginput apa yang user inginkan, dan di sini berupa string. Ini karena si usernya atau karena si programnya itu meminta 2, maka pemain 1 dan pemain 2 itu harus ada namanya juga. Nah, di sini ada strategi komputer juga yang ada di pemain komputer ini. Memiliki sifat yang unik seperti yang dijelaskan oleh Ihsan tadi. Nah, dan ini adalah hasil akhir dari aplikasi yang kita buat dengan menggunakan metode OOP. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang penjelasan OOP yang berupa abstraction, enkapsulasi, ada inheritance, dan juga polymorphism. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.